Oke, saya akan ceritakan dulu supaya masuk ke bab berikutnya agak mudah. Karena nggak mudah. Coba kita lihat mundur lagi. Berangkat kita waktu yang lalu, itu awal bab ini dimulai dengan fungsi ini ya. Ln X yang isinya integral 1 sampai X seperti dt. X-nya hanya yang lebih besar 0. Ini si ungu. Grafik Y ln X gimana? Kamu silalahi. Grafik Y ln X gimana gambar di udara? Lurus gitu? Y ln X ini ya. Y ln X adalah seperti ini. Ini X, ini Y. Kemudian ini titik 1. Kemudian juga ada bilangan Euler. Yaitu bilangan yang nilai ln-nya 1. Nilai fungsinya 1. Nah, bilangannya yang mana? Bilangannya adalah ini. Ini bilangan E. Konstanta E itu ya. Saya berikan aja sekarang. Ngitungnya mah baru bisa di semester 2. E itu adalah bilangan yang nilainya 2,718241568 ngarang. Saya hanya hafal sampai segitu aja. Ya, ini tapi bilangan irasional. Jadi kalau ln E berapa? Ln E itu 1 ya. Jadi ln E itu 1. Emang didefinisikan. E itu bilangan yang nilai ln-nya 1. Kemudian kita, ini dinamakan fungsi logaritma tulisan. Kenapa tambah lama, tambah jelek? Logaritma asli atau natural. Asli, natural gitu ya, dari kata Inggrisnya. Kemudian dari sini kita membentuk fungsi eksponen asli. Y sama dengan eksponen X. Atau E pangkat X. Ini fungsi eksponen asli. Atau natural. Variabelnya mau X atau Y, boleh aja ya. Boleh juga nulisnya gini. X sama dengan eksponen Y, boleh. Dalam Y atau dalam X, terserah. Kalau mau digambar grafiknya bersamaan, fungsi semula dengan inverse-nya ini, ya kita nyatakan dua-duanya dalam X itu variabelnya. Oke, gambarnya gimana mendapatkan gambar ini? Dari fungsi ln, caranya dengan diapakan? Ini inverse. Dicerminkan terhadap Y sama X. Jadi kalau ini saya namakan yang biru. Saya ganti warna biru ya. Ln X. Maka cerminannya terhadap Y sama dengan X. Itu adalah fungsi eksponen. Jadi titik biru ini saya cerminkan menjadi ini ya. Nah, ya semua titik dicerminkan, saya dapatkan cerminannya sebagai berikut. Waduh, nggak pas ya sama X-nya gara-gara skalanya nggak bagus gitu ya. Saya gambar lagi Y sama X-nya agak di sini. Nah, Y sama X. Yang merah cerminan dari yang biru ya. Yang biru digambar lagi. Ini yang biru Y sama dengan ln X. Cerminannya jadi yang merah. Y sama dengan E pangkat X gitu ya. Nah, kalau E pangkat X itu kan
E itu 2,7 sekian. Pakai aja dulu ya, ngitungnya dari mana, lupakan dulu. Pokoknya ini bilangan sekitar 2,7. Nah, sekarang akan dibentuk fungsi baru. Fungsi baru. Yaitu Y sama dengan A pangkat X. Dengan A-nya besar dari 0. Apa itu A pangkat X? Itu didefinisikan sebagai Ngintip dulu definisinya. E pangkat X ln A. E pangkat X ln A. Ya. Bawahnya, yang bawah sekali biarkan dulu. Ini aja yang penting. Kita lihat E pangkat X tadi grafiknya yang biru ini. Nah, kita lihat yang merah ini adalah E pangkat X salah, yang merah ya, salah ngomong. E pangkat X grafiknya yang merah ini. Kalau sekarang saya mau menggambar Y sama dengan 2 pangkat X, kira-kira gimana? Akan mirip-mirip aja dengan yang merah, betul? Kan yang merah itu Y sama dengan 2,718 sekian pangkat X. Kalau 2 pangkat X, ya mirip dengan ini. Gitu ya. Nah, maka saya punya grafiknya sebagai berikut. 2 pangkat X, ya mirip aja. Melalui titik yang sama ini, 1,0. Ini Y sama dengan 2 pangkat X. Paham? Yang merah itu 2,7 pangkat X. 2 pangkat X ya, paling di sini nanti dia lebih rendah dari yang merah itu ya. Bisa ditangkap padanannya. Nah, tapi sekarang kalau Y sama dengan setengah pangkat X, gimana gambarnya? Pangkat. Hah? Ya, kita tulisnya sebagai 2 pangkat min X. Kalau ini pangkat 2, Y sama 2 pangkat X, kalau 2 pangkat min X diapakan? Ini kan saya sebut Fx. Ya. Yang ini saya sebut Gx. Apa hubungannya Gx dengan Fx? Gx sama dengan F min X, betul? Ya. F min X kan 2 pangkat min X. Sama dengan Gx kan? Betul? Ya, hubungannya 2 pangkat X saya udah tahu dari ngikuti E pangkat X ya, 2 pangkat X gini. Sekarang saya mau setengah pangkat X. Setengah pangkat X itu 2 pangkat min X. Dikeataskan pangkatnya jadi negatif. Jadi hubungannya dengan yang semula, yang ini itu adalah, ini diganti X-nya dengan min X. Nah, kalau Fx udah tahu, F min X gambarnya gimana? Kalau kita udah punya grafik Fx, menggambar grafik F min X itu diapakan? Sumbu apa? Sumbu Y ya. Jadi tak lain cerminan terhadap sumbu Y. Saya gambar hijau. Nah, ini adalah cerminan dari yang biru terhadap sumbu Y. Oke? Mikir dulu. Karena bawahnya nanti nggak keikuti kalau ini nggak paham. Sekali lagi, mundur. Saya punya E pangkat X kayak gini. E itu 2,7 pangkat X. Sekarang saya mau menggambar 2 pangkat X. Ya mirip aja dengan ini. Mirip ya. Ya mungkin di sebelah bawahnya gitu. Lebih rendah. Nah, 2 pangkat X tahu.
Sekarang saya mau menggambar setengah pangkat X. Setengah itu saya naikkan ke atas, pangkatnya jadi minus. Nah, saya hubungkan dengan 2 pangkat X. Oh, 2 pangkat min X ini adalah sama dengan F dari min X. F dari min X. Ini. F min X gambarnya gimana? Kalau Fx udah tahu, dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, jadi yang hijau ini Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, kita akan lihat secara umum. Sekarang. Bukan secara umum, lihat yang lain. Kalau Y sama dengan 5 pangkat X, gambarnya gimana? Mirip yang? Mirip yang 2 pangkat X ya, cuma lebih tinggi. Ya 5 pangkat X juga kayak gini. Ini 1. Kalau Y sama dengan 1/5 pangkat X, itu kan menjadi 5 pangkat min X. Tinggal cerminkan, betul? Nah, ini Y sama dengan 1/5 pangkat X. Jadi, saya punya sekarang, kalau Y sama dengan A pangkat X, kalau A-nya besar dari 1, mirip yang biru ya. Kalau A-nya kurang dari 1, mirip yang merah. Kalau A-nya 1 gimana? Y sama dengan 1 pangkat X. 1 pangkat X ya 1 terus, betul? Jadi 1 pangkat X gambarnya ini. 1 terus. Ya Y sama dengan 1. Ya. Udah ketangkap? Ketangkap apa yang ditangkap? Nah, maka saya masuk ke sini. Oke, mau dilihat dulu, mau disalin silakan. Hah? Tadi kan di atasnya sempat ditulis yang Y sama dengan 2 pangkat X itu samanya kayak A pangkat X sama pangkat X dan A dibuatnya kayak mana gitu. Ini? Nanti bentar ini baru nanti di sini. Oke, sekarang kita akan mendefinisikan. Tadi ceritanya, idenya, gambarnya. Sekarang kita lihat formalnya. Kita akan memunculkan yang namanya fungsi eksponen umum bentuknya A pangkat X. Itu namanya fungsi eksponen umum. Kenapa sama dengan ini di definisinya? Karena kalau ini kita hitung, balik lagi coba. E pangkat, kalau ini kan bisa jadi gini kan, betul? A pangkat X, betul? Kan kalau ini di depan, di kebelakangan jadi pangkat. E dan ln kan saling inverse. Ini saling inverse. E ln kuda, ya sama dengan kuda. Gitu ya. Kenapa ditulis dalam E pangkat? Karena kita awalnya nggak tahu ini. Tapi kalau yang ini udah tahu karena udah belajar ln dan E pangkat sebelumnya. Ya, di pasal sebelumnya kan kita belajar ln dulu sama E pangkat dulu. Nah, dibentuk fungsi ini yang kalau dihitung ya sama dengan ini. Ini namanya fungsi eksponen umum. Kalau yang di depan E pangkat X fungsi eksponen asli. Yang ini bukan fungsi eksponen palsu, bukan ya. Ini fungsi eksponen umum. Jadi E pangkat X ya salah satu dari ini. Kalau A-nya sama dengan E, jadi fungsi eksponen asli. Oke. Grafiknya tadi udah. Kalau A-nya 1, dia ini. Oh ya, kenapa ini A-nya harus positif? Karena supaya selalu terdefinisi untuk semua X. Kalau A-nya boleh negatif, nanti kalau X-nya setengah, nggak bisa, pangkat setengah nggak boleh gitu. Jadi hanya diambil untuk bilangan dasarnya yang positif. Oke, 1 pangkat X, ini tadi udah 2 pangkat X kayak E pangkat X aja. Gitu ya. Setengah pangkat X, tadi udah saya jelaskan,
itu cerminan dari 2 pangkat X terhadap sumbu Y. 3 pangkat X, ini saya hitung pakai GeoGebra, 3 pangkat X, ini 2 pangkat X, 3 pangkat X di sini lebih tinggi. Lebih tinggi dia Y-nya ya, tapi di sini di yang negatifnya lebih rendah. Kok boleh negatif? Tapi katanya harus besar 0. Kok ada daerah yang negatif di sini? Tadi katanya harus lebih besar 0 definisinya. Ini. A-nya yang lebih besar 0 ya. X-nya mah boleh bebas. X-nya mah boleh bebas. Jadi yang di kiri ini kan X-nya negatif. Nggak apa-apa. Yang harus positif tuh A-nya. Nah, 3 pangkat X itu lebih tinggi di sini dari 2 pangkat X. Tapi kalau di sini lebih rendah. Oh, dihitung ya. 1/3 pangkat X. Tinggal 3 pangkat X cerminkan terhadap sumbu Y. Dapat 1/3 pangkat X. Dan seterusnya. Kalau 10 pangkat X, lebih tinggi lagi dia. Lebih cepat naiknya dari 3 pangkat X. Tapi di sini malah lebih rendah. 1/10 pangkat X tinggal cerminkan. Yang 10 pangkat X cerminkan terhadap sumbu Y. Begitu. Jalan lagi. Rekamannya juga jalan ya? Oke, lanjut. Nah, fungsi eksponen umum itu punya sifat-sifat kayak pangkat biasa aja. A pangkat ini kali ini jumlahkan. Nah, ini saya nggak usah baca satu-satu. Kalian udah kenal ya dari sejak SMP kan ini? Pangkatan kayak gini. Turunannya kita lihat. Kalau E pangkat X turunannya apa? E pangkat X turunannya apa? Masa lupa? Kemana lagi dia? Sebentar. Crop lagi. Turunan E pangkat X apa? X gitu. Kita punya kalau Y sama dengan E pangkat X, turunannya adalah E pangkat X sendiri ya. Sekarang mau bandingkan kalau A pangkat X. Kita lihat. Y sama dengan A pangkat X. Nah, ini diingat-ingat. Kalau ada pangkat yang memuat X, entah ini X atau X sin X atau apapun, kalau ada pangkat yang memuat X, ngitung turunannya itu caranya dilonkan. Kecuali hafal rumusnya langsung. Kalau lupa, dilonkan. Gampang. Nah, kemudian buat apa dilonkan? Supaya pangkatnya bisa turun ke depan. Ya. Baru kita turunkan. Turunkan terhadap X. Ini ln A konstanta. Jadi tinggal 1 kali ln A saja. Yang diturunkan hanya X aja. Nah, Y aksen sama dengan Y ln A. Y aksen sama dengan Y-nya kembalikan ke awal. A pangkat X ln A. Jadi, simpulannya, kalau saya punya Y sama A pangkat X, Y aksennya sama dengan tetap, kayak yang atas ini tetap, dikali ln A. Ya, kalian boleh menghafal ini, kalau lupa, dilonkan aja, udah gampang gitu ya. Coba, kalau saya terapkan rumus ini ke sini. Mau pakai rumus yang barusan, nggak pakai rumus ini. Harusnya sama aja. Y aksen sama dengan E pangkat X ln E kan? Ln E kan 1.
Balik lagi, sama. Sama aja. Oke? Saya suka lupa ini, turunan ini suka lupa, tapi saya tahu bahwa kalau ada pangkat dalam X, dilonkan aja, nanti juga keluar sendiri. Oke. Sehingganya saya tulis di sini. Sehingga integral dari A pangkat X ln A dx hasilnya apa? Ya, balikan dari ini. Ya, A pangkat X tambah konstanta, betul? Kan turunan A pangkat X ini. Sehingga saya sekarang maunya A pangkat X dx hasilnya apa? Ya, kedua ruas dibagi ln A. Ln A itu konstanta ya. Ln A itu konstanta. C per ln A. Nah, ini karena konstanta dibagi konstanta. Bisa saya tulis sebagai konstanta baru. D itu ya. D-nya konstanta. Jadilah rumus ini. Oke. Lanjut. Latihan. Coba kita hitung. Mau yang mana? Oh, dua-duanya katanya. Dua-duanya. Tentukan turunan dari ini. Saya lupa rumus tadi. Boleh dua cara. Ingat rumus tadi, ingat. Ini cara satu. Cara satu. Y sama dengan 3 akar X. Pakai rumus tadi. Kalau A pangkat X turunannya ini. A pangkat X turunannya A pangkat X ln A. Kalau A pangkat U turunannya A pangkat U ln A kali U aksennya. Aturan rantai. Oke. Kita terapkan di sini. Menjadi Y aksen sama dengan tetap kali ln 3 kali turunan dari akar X. Sama dengan 3 akar X ln 3, biar aja konstanta itu, ini 1/2 akar X. Katakan, lupa. Rumusnya tadi lupa. Bisa juga pakai cara 2. Begitu ada pangkat dalam X, dilonkan. Y sama dengan 3 akar X. Saya lonkan. Kayak menurunkan tadi. Gitu. Kemudian, saya sederhanakan dulu. Akar X ln 3. Turunkan. Akar X diturunkan 1/2 akar X ln 3. Nah, dari sini saya dapat Y aksen sama dengan Y kali 1/2 akar X kali ln 3. Kembalikan Y-nya ke semula. 3 akar X 1/2 akar X ln 3. Sama aja ya. Saya biasanya mengingat ini nih, dilonkan kalau ada pangkat dalam X. Kirinya selalu seperti ini, kanannya juga udah mudah. Oke? Paham nggak itu? Kacamata hitam? Hah? Oke. Frida, paham tidak? Beneran? Profesor mah terlalu gampang Pak, gitu jawabnya juga, lihat. Ungu, paham nggak Ungu? Belakang, deretan si Ungu paling belakang, paham nggak?
Beneran. Kenapa tuh nilainya pada kecil ya? Paham. Kali ngebohong ya. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Ini. Kita teknik pengintegralannya baru metode substitusi. Nah, ini ada 2 pangkat dalam X. Berarti harus dibawa ke 2 pangkat U. Jadi saya substitusinya pasti ini. Substitusinya pasti U sama dengan X pangkat 3. Supaya 2 pangkat U nantinya. Oke, saya lanjut. DU-nya hubungannya dengan DX. 3X kuadrat DX. Nah, ini kita punya nih. Nah, ini kan punya itu menjadi nanti DU dibagi 3. Oh. Iya. Jangan lupa batasnya. Batas. Kalau X-nya 1, U-nya jadi berapa? U 1 pangkat 3, 1 juga. X-nya 2, U sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga kalau ini kita sebut K itu menjadi, oh ya kalau di ujian tuh urutannya ini sebaiknya tulis di bawahnya ya. Kalian ini suka nulisnya di mana aja gitu, di bawah sekali, di sini langsung gitu substitusinya. Yang ngoreksi bingung dari mana gitu ini berubah. X kuadrat DX-nya DU dibagi 3. Bagi 3-nya saya taruh di depan, DU. Sama dengan 1/3. Nah, integral 2 pangkat U apa tadi? A pangkat X dx. Ya. Dikali ln 2 dikali U aksen. Itu mah turunannya atau Neng, ini integralnya. Hah? 2 pangkat U. Hah? Kali ln 2. Dibagi ya. Kalau turunannya kali ln 2, kalau integralnya ya jadi dibagi. Dengan batas 1/8. Sepertiganya konstanta, ln 2-nya konstanta saya tambah di depan. Jadi tinggal 2 pangkat U. 1/8 sama dengan 1/3 ln 2. 2 pangkat 8 dikurangi 2 pangkat 1 gitu ya. Ya, U-nya kan yang diganti. Kan variabelnya U sekarang. Oh ya, untuk KBF kalian harus sedia kalkulator ya. Karena kalau misalkan ada hitungan keluarnya ln 2. Nah, karena ini online nanti. Nah, ini. Lanjut lagi. Nah, sekarang cerita lagi. Coba saya mau gambarkan lagi di sini. Tutup lagi. Kita berangkat dari Y sama dengan ln X lagi. Kemudian di sini munculkan inverse-nya. Y sama dengan E pangkat X ya. Ini fungsi logaritma asli. Kemudian ini fungsi eksponen asli. Oke. Sekarang yang barusan kita munculkan Y sama dengan A pangkat X. Dari sini ya. Kalau ini 2,7 sekian pangkat X, ini A pangkat X. Udah barusan sifat-sifatnya diketahui. Nah, kemudian kita lihat bahwa grafiknya, yang terakhir ini, grafiknya, ini berbentuk seperti apa? Ini. Y sama dengan A pangkat X, A-nya besar 0. Kalau kecil 0, gambarnya gini ya. Y sama dengan A pangkat X,
A-nya kecil 0. Nah, kita lihat awalnya kan fungsi ln dan fungsi E itu saling inverse ya. Nah, A pangkat X kan mirip E pangkat X. Untuk A yang besar 0, jadi lihat ya. Dia juga monoton naik murni ini, yang merah. Punya inverse. Nah, inverse-nya itu adalah dinamakan fungsi logaritma umum. Yang ini fungsi eksponen umum, inverse-nya fungsi logaritma umum. Ya, kayak ln. Kalau ini kan E pangkat X, inverse itu ln. Nah, A pangkat X kayak ln, tapi namanya logaritma. Oke, saya buka di sini. Coba mundur ke fungsi eksponen dulu. Saya punya Y sama A pangkat X. Untuk A-nya besar dari 1. Ya, di sini diambil 2. Dia monoton naik terus. Pasti punya inverse. Nah, tapi dari Y sama dengan A pangkat X, kita nggak bisa ngereka-reka X-nya berapa gitu. Maka dimunculkan aja langsung fungsi inverse-nya. Nah, fungsi inverse dari Y A pangkat X itu adalah fungsi logaritma. Cuma, kalian kan kalau di SMA biasanya nulisnya gini ya. A-nya di atas, betul? Sekarang di SMA kan kelas 3. Sekarang kelas 1. Jadi turun A-nya. Di sini ditulisnya. Biar bingungin. Sama aja, hanya perjanjian notasi. Kalau di buku-buku kalkulus biasanya ditulisnya di sini. Oke. Sama aja dengan ini. Nah, jangan bingung kok ininya dalam Y. Logaritmanya kok di grafik dalam X. Karena saya gantikan dalam X itu karena gini. Y sama dengan log AX. Kenapa dalam X? Karena grafik A pangkat X dengan inverse-nya mau digambar di sumbu yang sama. Di koordinat yang sama. Jadi yang fungsi inverse-nya ini saya balik penulisannya. Y dan X-nya ditukar. Supaya apa? Kedua fungsi ini, fungsi eksponen umum dengan fungsi logaritma umum, grafiknya sama-sama. Variabelnya yang horizontal. Nah, tapi cara menggambarnya gampang. Kalau A pangkat X udah dapat tadi, ini A-nya besar dari 1, 2 pangkat X. Fungsi logaritmanya cerminkan aja terhadap Y sama dengan X. Kan inverse ya. Jadilah ini. Ya, kalau ini Y 2 pangkat X, ini menjadi Y logaritma 2 dari X. Jadi kalau A pangkat X itu untuk A yang besar 1 ya, itu grafik-grafiknya mirip dengan E pangkat X, melengkung ke sini. Kalau yang logaritma mirip dengan fungsi ln. Cuma bilangan dasarnya ini itu ya. Apa? Bukan E itu. Jadi kalau ln X itu tak lain fungsi logaritma juga dengan bilangan dasarnya E gitu ya. Tapi biasanya nggak ditulis log E. Ditulisnya ln. Oke. Dongeng aja banyak simbol. Bikin bingung. Oke. Dengan memperhatikan Y sama 2 pangkat X dan Y 10 pangkat X, coba kita lihat. Saya di sini nggak ada gambarnya ya. 2 pangkat X tuh katakan yang ini. Kalau 10 pangkat X, saya kasih warna lain. Yang warna apa ya? Ini lah. 10 pangkat X tuh di sininya lebih tinggi. Kok nggak bisa diklik? 10 pangkat X itu di sini lebih tinggi, di sini malah lebih rendah. Ini Y sama dengan 10 pangkat X.
Nah, sekarang fungsi inversnya. Kalau ini yang biru itu dicerminkan jadi merah, cerminkan terhadap Y sama X ini ya. Yang biru jadi merah, maka yang ini, yang ungu, jadi sini. Di sini dia lebih tinggi, dicerminkan malah jadi lebih rendah. Tapi intinya mau log 2X atau log 10X, ya grafiknya mirip dengan fungsi ln. Cuma yang satu di atas yang lain lah gitu ya. Oke. Kemudian ini saya akan jelaskan di sini. Saya punya grafik 2 pangkat X. Tadi seperti ln aja gitu ya. 2 pangkat X. Ini 1. Ini Y sama dengan 2 pangkat X. Sekarang gimana kalau bilangannya ini kurang dari 1 ininya? Tapi harus positif ya. Nah, coba kalau ini saya sebut fx. Kita bandingkan. Salah. Bukan 2 pangkat X ini. Logaritma 2X ya. Fx. Kalau 2 pangkat X mah yang ke atas. 2 pangkat X mah yang di sini. Ini logaritma. Kayak ln. Dia kayak ln. Sekarang saya mau menggambar Gx sama dengan log setengah X. Berdasarkan grafik ini. Nah, untuk itu kita lihat rekaannya ini. Y sama dengan log setengah X. Ini artinya apa? Kita lihat ini. Y log setengah X. Berarti setengah pangkat Y. Itu kan ya. Sama dengan X. Ngomong apa cen ya? Ini artinya setengah pangkat Y sama X. Betul? Kan? Tadi Y sama dengan A pangkat X. Padanan inversnya X-nya nggak ditukar. Jadi X, Y-nya masih sama. Log A, Y. Kalau saya punya log setengah X. Jadi artinya setengah. Ini kan? Setengah pangkat Y sama X. Betul? Nah, kenapa saya reka-reka gini? Saya mau hubungkan dengan log 2. 2 pangkat min Y sama dengan X pangkat min 1, betul? Salah. Bentar. Mana ini penghapusnya? Nah, gitu betul? Bingung lagi, aduh. Ini dari sini setengah pangkat Y itu kan setengah pangkat Y itu kan sama dengan 1/2 pangkat Y kan? Sama dengan 2 pangkat min Y kan? Ya, ininya jadi 2. Saya pengen jadi positif. 2 pangkat Y, kiri kanan dipangkatkan min 1. Betul? Oke? Masih ngikutin nggak atau udah tersesat ke hutan belantara? Nah, ini kembalikan ke definisi fungsi log menjadi apa? Hah? Apa? Jadi apa? Y sama dengan log apa? Betul? Logaritma itu pangkat bisa ke depan, betul? Gitu? Dan ini sama dengan hubungkan dengan yang di atas minusnya, betul? Nah,
Jadi saya punya dari uraian ini Gx itu yang sama dengan log setengah X. Itu tak lain adalah min dari Fx. Dengan demikian grafiknya gimana? Grafik Fx udah punya ini. Grafik min X gimana? Cerminkan terhadap sumbu Y menjadi ini. Ini Y sama dengan log setengah X. Tapi bukan langsung dari sini ya, dari ini. Karena tadi minus ya. Hah? Iya, itu cerminkan terhadap sumbu X. Hah, udah. Apa ya? Banyak notasi baru, pada lupa ini. Jangankan kalian, saya yang udah lebih dari 30 tahun ngajar juga lupa-lupa ingat yang gininya. Tiap tahun padahal saya nulis itu. Harus banyak latihan. Ya, supaya ingat rumusnya. Bulat di sini memang logaritma sama eksponen umum itu. Oke. Lanjut lagi. Jadi ini tadi. Log setengah X, kenapa? Pencerminan dari log 2X terhadap sumbu X. Karena udah saya hitung, log setengah X itu minus dari ini. Bulat dah. Oke, ini nggak terlalu penting lah berbagai A. Nah, daerah definisinya penting. Y sama, aduh kok jadi merah. Y, ya saya maju aja terus dulu, nanti kalau ketinggalan videonya kalian lihat lagi. Log AX. Daerah definisinya apa? Ingat, log itu kayak ln. A pangkat X itu kayak E pangkat X. Jadi kalau ln apa daerah definisinya? Daerah definisi F kayak ln aja. Bilangan positif kan? Lupa ln, grafiknya harus ingat ln. Ln tuh grafiknya gini. Nah, X-nya di mana berlakunya? Yang positif aja. Daerah nilainya Y-nya min tak hingga sampai ini tak hingga. Jadi bilangan real. Jadi log sama ln hampir sama aja. Cuma grafiknya yang satu di atas, satu di bawah yang lain. Ya. Nah, rumus-rumus log. Kalian di SMA udah dapat kan rumus ini? Log AB bisa diubah menjadi C log B dibagi C log A ya. Kalau sekarang saya nulisnya gini. Log AB bilangan dasarnya di bawah. Bisa diubah menjadi log C dari B dibagi log C dari A gitu ya. Nah, kalau saya ambil C-nya sama dengan E, jadi saya bisa juga tulis ini. C-nya kan boleh berapa aja. Jadi log A B bisa saya tulis sebagai log E dari B dibagi log E dari A. Nah, log dengan bilangan dasar E itu adalah ln. Ya, ln itu logaritma dengan bilangan dasarnya E. Dengan demikian, mencari turunan ini gampang sekarang. Kalau saya punya Y sama dengan log AX, saya bisa tulis ini. Turunannya, yang saya turunkan ini. Ln A itu konstanta, ln X ya seper X. Ln A-nya konstanta. Jadilah rumus di kanan. Jadi menurunkan fungsi logaritma nggak langsung dari sini. Tapi yang diturunkan yang ini. Ln X jadi seper X. Ln A mah konstanta, ikut aja.
Nah, bingung lah. Beberapa yang kunci saya ingatkan gini. Ini kunci nih. Ini kunci. Artinya harus dipahami karena ini hitungannya. Tadi kalau saya punya Y sama dengan A pangkat X, turunannya apa tadi? Hah? Dikali bagi. Ah, udah ini. Ah, lupa. Kalau lupa, dilonkan. Kan cepet nih. Lon Y sama dengan lon ini langsung aja gitu ya. Pangkatkan ke depan. Seper Y aksen. Ini 1 kali lon A. Y aksen sama dengan Y lon A. Nah, ingat lagi kan? Y aksen A pangkat X kali lon A. Ya? Udah. Sekarang ingat. Y aksen sama dengan A pangkat X lon A. Ini dihapus. Nah, tapi nggak berlaku untuk ini. Maka ya aksennya nggak boleh. Tetap gitu kali ln X. Nggak berlaku kalau ininya bukan konstanta. Ini nggak berlaku. Itu berlaku kalau A-nya konstanta. Jadi gimana? Kayak tadi lagi. Begitu ada pangkat dalam X, jangan lupa ini kunci selalu. Ada pangkat dalam X, dilonkan. Ya. Jadi yang ini lupa juga nggak apa-apa. Dilonkan aja kan cepat tadi. Polanya selalu sama. Saya lonkan. Tulis dulu ini. Lonkan. Tujuannya dilonkan supaya pangkat X-nya turun ke bawah. Gitu kan? Pangkat kan boleh ke depan. Si Elizabeth udah bingung. Enggak. Oh, enggak. Turunkan. Sebagai ini perkalian. Seper Y aksen, kirinya selalu. Ini turunan X1. Tambah. X-nya tetap. Turunan ln X. Seper X. Turunan ln X sama E pangkat X nggak boleh lupa ya itu. Itu mah kunci. Turunan ln X sama E pangkat X nggak boleh lupa. Kayak ini, ln X turunannya apa? Kalau lupa ya nggak bisa. Ln X tambah 1. Y-nya kembalikan ke awal. Oh, gampang ya? Ya gampang. Lagi supaya paham. Mau yang B atau yang C? Enggak, salah satu. C. Ngobatin anak MIPA aja, pengen C tadi juga. Mau sama aja. Sama. Enggak ada yang lebih susah. Cuma lebih panjang aja. Tulis Y sama dengan ln X kuadrat dipangkat 2X tambah 3. Ada pangkat dalam X. Dilonkan. Ln Y sama dengan ln dari yang panjang ini. Ln X kuadrat pangkat 2X tambah 3. Gitu kan? Pangkatnya bisa ke depan. Ln Y sama dengan 2X tambah 3 kali ln dari ln X kuadrat. Gitu kan? Yahi, paham? Kamu nama depannya siapa ya? Udah lupa lagi. Oh, Helena. Turunkan terhadap X. 1 per Y aksen kan selalu. Ini turunannya 2 kali ln dari ln X kuadrat. Udah gitu aja, biar aja aneh bentuknya. Ini. Nah, turunan ini apa? Kita lihat ln U turunannya 1 per U kan? Kali
turunan lebih dalamnya kan? Saya notasiin dulu aja supaya nggak pusing. Bertahap. Ln U seper U kali U aksen. U-nya yang ini. Sama dengan Y-nya masukkan nih 2 ln dari ln X kuadrat. Ya lebih bagus dikurung supaya lebih jelas. Ini 2X tambah 3 dibagi ln dari X kuadrat. Turunan ln X kuadrat. Lihat sebagai ln U lagi. Ln U seper U kan? Kali turunan dalamnya lagi. Nah, kembalikan Y-nya ke semula. Ln X kuadrat pangkat 2X tambah 3 dikali, ini kurungnya kotak aja biar gede, kali kurung kotak. Ini sederhanakan kalau ada yang bisa disederhanakan. Prinsipnya dilonkan kalau ada pangkat dalam X. Ya? Hah? Oh iya, udah nggak usah izin, langsung kabur aja ke toilet mah. Kecuali minta diantar. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nggak ada pertanyaan, ngebut lagi saya. Udah nggak ada yang nulis kan ya? Ada. Ya? Sekarang integralnya mau yang A atau B sama aja. Yang B. Oh, yang A mah hijau katanya ada jawabannya. Sama aja, sama aja. Sama aja ya. Coba kita lihat. Integral ini. Kita bawa ke bentuk 5 pangkat U kan? Kan A pangkat U DU tahu integralnya. Supaya 5 pangkat U, ya misalkan U-nya. Misal, atau substitusi. Gitu kan? Supaya 5 pangkat U nanti. Cari hubungan DU dengan DX. DU sama dengan 1/2 turunkan. Nah, ini kita punya. Jadi yang saya lingkari merah itu nanti menjadi DU kali 2. DU kali 2 ya. 1/akar X dx itu DU kali 2. Ini nanti diganti DU kali 2. Batasnya. X sama dengan 1, U-nya berapa? Akar 1, 1 juga. X-nya sama dengan 4, U-nya sama akar dari 4, 2. Sehingga ini sama dengan integral 1, 2, 5 pangkat U, itu kan? 1/akar X dx-nya menjadi DU kali 2. 2 DU. Ini menjadi 2, 5 pangkat U, apa integralnya? Val, lupa lagi. Hah? Apa yang dibagi ln 5? Hah? 5 pangkat U, 5 pangkat U bagi ln 5. Enggak, ada batasnya. 1 sampai 2. 2 per ln 5-nya saya kebawahkan, pisahkan aja. Ini menjadi 5 pangkat U 1, 2 sama dengan 2 per ln 5. 5 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 1 gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Ini nggak usah lah, saya lewat. Saya mau membahas yang ini. Karena hasilnya dipakai nanti di belakang. Di semester 2. Oke. Nah, limit ini
Nggak bisa dihitung biasa, susah. Dilimitkan di otak atik nggak ketemu. Ini pakai sedikit akal gini. Kembali, yang di sini variabelnya dalam H ya. Kita lihat, kalau H menuju 0, ini menuju 1 ya. Yang dalam kurung menuju 1, tapi pangkatnya 1/0. Jadi seolah-olah 1 pangkatnya tak hingga gitu ya. Nah, kalau 1 pangkat X mah berapapun X-nya ya 1. Tapi 1 pangkat tak hingga ternyata nanti jadi E nih. Coba kita lihat. Kita hitung. Oke. Nah, ini yang variabel H-nya. Ada pangkat dalam H, dilonkan. Saya mau ngitung ini ya. Limit H mendekati 0, 1 ditambah H pangkat 1/H. Belum tahu hasilnya E, belum tahu. Kalau udah tahu ya nggak usah dihitung lagi. Saya hitungnya gini. E pangkat ln limit H mendekati 0, 1 ditambah 1/H pangkat salah. Gimana sih? Apa? H pangkat 1/H gitu ya. Betul? Di E ln kan dia saling inverse. Ingat, E ln kuda itu sama dengan apa? Kuda karena saling inverse. Sama aja. Ln dari E pangkat kancil. Ini juga sama dengan kancil ya. Kancil. Karena E dan ln kalau dikomposisikan saling inverse. Nah. E pangkat ln itu fungsi yang kontinu. Bisa masuk ke dalam limit. Ln-nya masuk. Tuh? Ya. Oke. Lanjut lagi. Kenapa dilonkan? Supaya ini turun H-nya. Gimana sih? Ln-nya hilang. Ln 1 ditambah 1/H. Betul? Sama dengan E pangkat limit H mendekati 0, 1/H ln 1 ditambah 1/H. Kok 1/H sih? H ya. H dikurangi 0. Boleh kan? Ya. Boleh nggak dikurangi 0? Nggak boleh. Bolehin aja. Ln 1 ditambah H minus 0 itu ln 1. Betul? Dibagi H. Nah, yang ini kita lihat. Ini tak lain adalah turunan dari ln X di titik X sama dengan 1. Kenapa? Coba kita lihat. Kalau saya punya Y sama dengan ln X, turunannya di titik X sembarang adalah limit H mendekati 0, ln X tambah H, min ln X dibagi H. Betul? Definisi turunan. Fx tambah H min Fx dibagi H. Itu Y aksen X, sorry. Kalau Y aksen 1, limit H mendekati 0, ln 1 ditambah H, dikurangi ln 1 dibagi H. Sama ini. Yang kotak ini dengan yang atas sama kan? Jadi, untuk menghitung ini, saya nggak akan ngitung sebagai limit.
Hitung aja turunan dari ln X di titik 1. Y sama dengan ln X, turunannya 1/X. Turunannya di titik 1, 1/1 sama dengan 1. Jadi, limit ini nilainya 1. Dihitung pakai rumus turunan. Ikuti nggak? Sehingga saya punya ini sama dengan dari sini E pangkat 1. Yang kotak ini nilainya 1. Karena ini tak lain turunan dari ln X di titik 1. Ya ini ln X turunannya 1/X. Di titik 1 turunannya 1. Jadi kalau ditulis orang dari atas, limit ini sama dengan E pangkat 1. Dapatlah kesimpulannya. Mau disalin? Ini saya kasih aja nanti PDF-nya ya. Saya kasih PDF-nya nanti. Karena saya pengen ngabisin bahan yang hari ini. Kecuali satu soal akan dibahas besok. Oke. Pindah ke aplikasinya. Oke, aplikasinya mengatakan gini. Ada beberapa soal, saya bahas 2 soal, soal ketiga untuk besok. Soal ketiga itu yang suka keluar di ujian akhir. Hobi keluar dia. Nah, sekarang yang 2 soalnya dulu. Yang 2 soal ini juga hobi keluar. Kalau nggak yang besok, yang hari ini, pasti bakal keluar. Salah satu. Oke, ceritanya begini. Oh, kalau pasti nggak tentu juga ya. Belum tentu pasti 100%. 99,9% aja. Oke. Jumlah penduduk dunia ini hasil sensus oleh WHO. Ya, jadi tiap negara sensus dikumpulkan. Tentunya kalau sensus itu ada yang nggak tercover ya. Orang yang di pedalaman sekali mungkin nggak bisa disensus gitu ya. Tapi ya anggaplah betul gitu ya. Penduduk dunia sekian. 4,4 miliar bayangin. Manusia ini. Rupiah aja udah banyak. Coba tumpuk 4,4 miliar rupiah di sini. Kemudian dikasihin ke dia. Bluk gitu. Ketimpah mati. Nah. Ingin diketahui tahun sekian dan tahun sekian penduduknya. Diprediksi pakai model matematik. Persamaan matematik. Nah. Kalau ada model itu. Maka pasti harus ada persamaannya. Nah, menurut orang biologi ini, jadi model ini bukan yang lenggak-lenggok gitu ya di catwalk gitu ya, tapi model matematik itu masalah real dibuat jadi persamaan matematik. Dan yang membuat biasanya di bidang masing-masing. Kalau orang sipil ya masalah sipil ya orang sipil yang bikin modelnya. Orang matematik menyelesaikan persamaan matematiknya. Nah, modelnya mengatakan kalau Y itu jumlah penduduk bergantung waktu ya tentunya. Nah, laju pertambahan penduduk artinya turunan kan kalau laju. Jadi ini DY DT. Laju pertambahan penduduk itu perubahan jumlah penduduk terhadap waktu. DY DT. Nah, dikatakan kalau berbanding lurus itu artinya sama dengan konstanta kali ini kalimat berikutnya. Konstanta kali jumlah penduduk saat itu. Jumlah penduduk saat itu tadi Y. Jadi laju DY DT sama dengan konstanta kali Y. Berbanding lurus atau sebanding itu sama ya.
berbanding lurus. Nah, berdasarkan hasil sensus beberapa tahun sebelumnya, konstantanya untuk pertumbuhan manusia itu sekian kira-kira. Oke, namanya model itu nggak akan dapat nilai eksak, betul ya. Tapi perkiraan, ya kalau bagus perkiraannya harusnya dekat dengan hasil nyatanya. Oke. Sekarang ditanya jumlah penduduk tahun 1990. Artinya apa? Artinya saya akan set dulu ini sebagai, sebentar. Ini saya anggap sebagai tahun ke-0. Jadi saat tahun ke-0 jumlah penduduknya 4,433 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya adalah jumlah penduduk tahun berapa ini? Ke-10, betul? Kan ini tahun ke-0. Jadi tahun ini tahun ke-10. Berapa? Dan tahun ke berapa itu? 39. Ya. Jadi tujuan kita mencari YT dulu secara umum. Oke. Caranya kita lihat dari sini. Pakai teknik pemisahan variabel. Yang ada Y dengan DY, yang ada T dengan DT. Konstanta ikut mana aja. Nih. Yang ada Y dengan DY, yang ada T dengan DT. Integralkan. Ini menjadi ln Y. Ln mutlak Y. Jangan lupa mutlaknya. Ini menjadi DT, jadi T. Paham? Nah, karena Y-nya selalu positif, mutlaknya bisa hilang ya. Y-nya nggak mungkin negatif. Itu ada apa warna-warni ya? Y-nya pasti positif. Kalau Y-nya negatif, berarti penduduknya udah negatif gimana? Udah semua ke akhirat gitu ya. Udah terbang. Jadi karena Y-nya positif, maka ln Y ini bisa dihilangkan. Setelah itu, saya maunya Y-nya kan bukan ln Y. Saya pengen tahu Y-nya berapa. Gimana supaya nongol Y-nya? Si Ival kemana? Kalau ada ln Y, pengen nongol Y-nya. Ya digandeng dengan inversnya. Apa digandeng? Dikomposisikan. Coba saya tulis. Pengen keluar Y-nya. Ini, pengennya keluar Y. Supaya jelas gedein. Supaya keluar Y-nya, ya ln fungsi inversnya kan E pangkat. Atau eksponen. Ya di E pangkatkan. Kiri kanan harus sama di E pangkatkan kan? Gitu? E ln kuda ya. Ini tambah bisa jadi kali ya. Betul? Ingat, ln kalau ingin keluar Y-nya di E pangkatkan. Jadilah ini. Yang penjelasannya di sini. Di E pangkatkan, ini jumlah E pangkat A tambah B menjadi E pangkat A dikali E pangkat B. Paham? Nah, tadi kan kita mau menebak jumlah penduduk tahun segini. Kita mau menghitung Y berapa tadi? 10 kan ya? Loh? Y 10 berapa? Masukkan aja T-nya 10, betul? Nggak bisa. Ini masih ada C. Harus dihilangin dulu C-nya. Pakai data
Y0 sekian. Oke ya. Jadi pada tahun 80 kita ambil sebagai acuan T sama 0, Y0 sekian. Masukkan ke sini. Waktu T-nya 0, Y-nya 4,4 miliar. Nih, Y-nya 4,4 miliar, waktu T-nya 0. Ketemulah E pangkat C-nya sekian. Tulis ulang yang tadi ini. Tulis ulang. E pangkat C-nya udah ketemu. Nah, ini E pangkat C kali E pangkat ini. Ya. E pangkat C-nya sekian. Udah pada tahun 1990 masukkan aja T-nya 10. Pada tahun 2019 masukkan T-nya sekian. Ini prediksi berdasarkan model matematik. Kenyataannya hasil sensus itu seperti ini. Jadi hitung betul-betul ya di data. Dapatnya segini dan segini. Kita lihat pada tahun 90 kalian belum lahir. Prediksinya bagus tuh lihat. Ini prediksinya sekian, kenyataan sekian. Ya beda 0,01 kali 10/9. Gak banyak juga tapi persentase penyimpangannya nggak gede lah ya. 0,01. Ya 1%. Tapi tahun 2019 kalian udah lahir, bikin masalah tuh. Lihat, prediksinya sekian, kenyataannya sekian. Jauh kan? 1. Ini bedanya 1 nih. 1 miliar. Kalau ini tadi hanya 0,01 miliar. Ini 100 kalinya. Kenapa demikian? Karena tahun 2019 ada pandemi COVID kan? Pada mati, betul? Iya ini. Bukan itu. Bukan itu penyebabnya. Kenapa prediksinya nggak bagus? Karena di model kita ngitung laju pertumbuhan sama dengan konstanta kali jumlah penduduk. Nggak dihitung yang berkurangnya, yang matinya. Yang mati, yang paeh bahasa Sundanya mah, yang meninggal. Jadi faktor yang meninggal nggak dihitung. Akibatnya coba kita lihat, dia naiknya cepat terus. Jadi model ini memang bagus kalau jangka waktu pengamatannya pendek. Kalau panjang nggak bagus. Nanti di halaman berikutnya kenapa nggak bagus ya. Kalau mau lebih bagus, ya faktor yang meninggal harus dimasukkan. Kalau di matematika B, belajar itu. Modelnya ini dulu, kemudian diperbaiki karena itu kan untuk biologi. Jadi dibahas. Kalau kita belajar ini hanya yang model paling ideal dulu, nggak ada yang mati, nambah terus gitu. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi nggak bagus untuk jangka panjang. Coba. Kalau T menuju tak hingga, bagaimana jumlah prediksi jumlah penduduknya? Kita lihat ini tadi jumlah penduduk setiap saat ini. Kalau T menuju tak hingga, ini kan konstanta. Ini konstanta. Ini E pangkat tak hingga berapa? Lihat grafik E pangkat X. E pangkat X itu gini. Kalau ke kanan terus menuju berapa itu? Tak hingga ya. Meskipun ini 0, nggak ada artinya. Ininya tak hingga kok. Jadi kalau T-nya panjang sekali, misalkan 100 tahun, 1000 tahun, udah dianggap tak hingga gitu lah ya. Ini akan menuju tak hingga. Jadi model ini udah nggak bagus untuk jangka panjang. Nggak mungkin lah penduduknya tak hingga. Sebelum tak hingga aja berdiri mungkin udah himpit-himpitan gitu ya. Mending kalau di sebelahnya cantik-cantik gitu. Cantik-cantik juga ngapain gitu berhimpitan. Terlalu penuh. Jadi modelnya tidak bagus. Apa-apa yang membuat model ini kurang baik?
Yaitu tadi karena yang meninggal nggak diperhitungkan. Nah, ada dua soal di sini. Saya hanya akan bahas nomor 2 aja, karena yang nomor 1 sama dengan yang barusan. Cuma yang tadi manusia, yang ini bakteri. Saya akan bahas nomor 2 plus 1 nomor lagi yang akan dibahas besok. Yang ini sekarang. Ya. Penting ini di soal yang C2 kemungkinan pasal ini menurut saya. Kita bahas yang ini juga sama dengan yang tadi. Coba kita lihat ya. Akibat memancarkan sinar radioaktif, unsur karbon 14 meluruh. Ya, kalau ada zat memancarkan radioaktif, pasti zat ini pasti berkurang kan? Kalau nggak berkurang, untung bener mengeluarkan cahaya, tapi dia beratnya nggak berkurang gitu. Ya, pasti berkurang. Nah, meluruh atau berkurang lah jumlahnya, dan lajunya sebanding dengan jumlah zat saat itu. Sama dengan yang manusia tadi. Tadi bertambah sebanding dengan jumlah manusia saat itu. Jumlah penduduk. Ini meluruh sebanding dengan jumlah zat saat itu. Waktu paruhnya, bukan paruh burung. Waktu paruhnya itu waktu untuk mencapai jadi setengahnya. Itu sekian tahun. Keburu mati. Bila saat awal ada 10 gram, berapakah beratnya setelah 2000 tahun? Oke, saya coba ini. Nggak ada. Sialan. Oke, kita kerjakan ya. Kita kumpulkan yang diketahuinya dulu. Pertama, lajunya. Laju apa? Laju jumlah zat kan ya, berkurang beratnya. Jadi misal mas ya, misal T dan Y itu adalah waktu dan jumlah zat. Saat T ya, berubah jumlah saatnya fungsi waktu. Nah, laju perubahan beratnya berarti perubahan jumlah zat kan? Sama dengan sebanding, berarti K kali Y ya. Sebanding dengan konstanta kali jumlah zat. Nih, sebanding dengan jumlah zat. K-nya belum tahu di sini, biarin aja. Saya punya waktu paruh 57.30. Satuannya nggak sebenarnya. Kemudian saya punya Y saat awal 10, betul? Ini saat awal. Yang ditanya Y saat 2000 tahun. Gitu ya. Oke. Berarti saya harus mencari Y-nya dulu. Nah, kayak tadi sama aja yang di sini pakai pemisahan variabel. KDT itu. Ini menjadi ln mutlak Y kan kayak tadi. Ini menjadi KT tambah C, betul? Jangan dilihatin gugup saya. Si Neng ini. Kalau dilihatin cewek cantik saya jadi gugup. Tapi nggak apa-apa kalau mau nanya mah lihat aja, nanti dia mau nanya gitu. Pak, jadi gimana ini gitu. Wah, pusing juga saya. Y pasti positif. Jadi saya bisa hilangkan mutlaknya. Apa ini? KT. Supaya keluar Y-nya diapakan? Kan saya mau nyari Y-nya. Dieksponenkan. E pangkatkan. Jadi Y sama dengan, ini saya pisah, E pangkat C kali E pangkat KT gitu ya. Saya punya ini, awalnya 10. Ya. Jadi, tadi Y0
sama dengan 10. Sehingga apa? 10 sama dengan E pangkat C kali E pangkat K kali 0 ya. T-nya 0. Dari sini saya dapat E pangkat C-nya sama dengan 10. Tulis ulang Y-nya sama saya. 10 E pangkat KT. Betul? Ya? E pangkat C-nya kan udah dapat. Saya mau ngitung pertanyaannya Y 2000. Ya masukin aja T-nya 2000 kan? K-nya belum ada. Dari mana dapetin K-nya? Garuk-garuk dulu. Waktu paruh. Kita lihat. Waktu paruh 5000 berapa tadi? 5730. Sehingga Y 5730 berapa? 5 gram. Kan awalnya 10. Menjadi separuhnya setelah 5730. Jadi masukkan di sini 5 sama dengan 10 E pangkat K kali T-nya 5730. Gitu? 5/10 jadi setengah ya. E pangkat K kali 5730. Saya mau dapetin K-nya gimana? Dilonkan. Kalau sekarang bukan di E pangkat kan. Ln setengah sama dengan ln K kali 5730. Ln setengah sama dengan min ln 2. Tahu nggak? Kan ln setengah itu sama dengan ln 2 pangkat min 1 kan? Minnya bisa ke depan. Ln ini K kali 5730. Sehingga saya dapat K-nya sama dengan min ln 2 per 5730. Angkanya begitu biarin aja. Masukkan ini ke rumus Y ini. Lengkaplah K-nya udah dapat. Min ln 2 dibagi 5730. Ya angkanya lu bikin males gitu. Ya, saat T-nya 2000 sama dengan 10 E pangkat min ln 2 per 5730 kali 2000. Harus pakai kalkulator ya. Baik, hari ini sekian.